Orang yang paling beruntung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa Ahlus Sunnah zaman sekarang yang ikut mereka. Nah, jadi kalau langsung ke Quran hadis sesat kita. Tapi kalau belok-belok dulu tidak sesat. Dan Panglima mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, ada yang digelar dengan Asy-Syafi'i Tsani, Imam Syafi'i kedua. Alhamdulillah subuh ini Allah izinkan kembali kita sama-sama mengaji atau mengulang-ulang kaji. Karena pasal jalan karena dilalui, lancar kaji karena diulangi. Apalagi banyak pula yang lupa. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan ini. Mudah-mudahan tak ada satupun langkah kita kecuali meningkatkan derajat, menghapuskan dosa. Tak ada pula kata kita kecuali menambah ilmu dan iman hendaknya. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang sentiasa diberikannya. Mudah-mudahan sentiasa menemani kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat rahimanillahu wa iyyakum. Semoga salawat dan salam senantiasa menghiasi majelis kita untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan memang seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Orang yang paling beruntung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Karena setiap namanya disebut pasti mereka berselawat kepadanya. Dan siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah balas 10 kali langsung. Alhamdulillah kita sore pagi ini mengaji tentang akidahnya as-salaf dan ahli hadis. Mudah-mudahan sering menyebut nama Nabi dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita mengaji dengan Imam Abu Utsman As-Sabuni 49 rahimahullahu taala. Kita sampai kemarin masih dalam pembahasan i'tiqaduhum binuzulir Rabbi subhanahu wa ta'ala, yaitu keyakinan mereka, yaitu as-salaf dan ashabul hadis tentang turunnya Allah tabaraka wa ta'ala, turun dan datangnya Allah. Apakah turun zatnya atau turun rahmatnya? Ahlul hadis as-salaf, seperti dalam kajian kita malam yang lalu, bahwa yang disebut dengan ahlus sunnah itu, as-salaf itu adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum, karena generasi mereka tidak terpecah, hanya satu saja, ahlu as-sunnah. Kalau tentu nak ditanya nanti siapa ahlu sunnah, sahabat. Zaman sekarang yang ikut mereka secara teori dan secara aplikasi. Bukan teori ikut salaf, tetapi aplikasinya ikut khalaf. As-salaf itu bila mendengar berkata Allah dan Rasul, langsung sami'na wa ta'na. Tidak pikir dulu. Kalau khalaf tidak, pikir-pikir dulu. Kan beda yang pikir-pikir dulu. Lambat kerjanya itu. Kalau pikir-pikir dulu lambat ngakunya. Tapi kalau yang sami'na wa ta'na, siap laksanakan, itu tidak ada pikir-pikir lagi itu. Soal sesuai tak sesuai nanti di belakang. Sebab Allah perintahkan, Nabi titahkan, tidak mungkin salah.
Nah, yang penting paham apa enggak? Udah paham? Dah. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah Al-Quran dan hadis dengan bahasa yang jelas dan menjelaskan, ibarat air suci mensucikan. Ya, jadi tidak perlu tanya-tanya lagi. Kalau air nih, kalau saya nak wudhu, tidak perlu saya tanya lagi, air apa ini? Tidak perlu, karena sudah suci mensucikan. Tapi kalau sudah air ini, saya nak nanya gitu. Nah, makanya Al-Quran hadis jelas menjelaskan. Jelasnya. Tapi kalau perkataan manusia atau ulama, tanya dulu, ini suci mensucikan atau tidak. Yang terbalik. Ini kadang-kadang kita mengatakan perkataan Nabi tidak jelas, perkataan yang lain jelas. Allah yang katakan, Nabi yang katakan, perkataan mereka jelas. Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Perkataan Nabi, taraktukum 'alal bayda. Orang tu bilang tidak jelas. Jadi terbalik. Ini orang banyak nama bolak-balik fakta. Ya, membolak-balik fakta. Nah, jadi kalau langsung ke Quran hadis sesat kita. Tapi kalau belok-belok dulu tidak sesat. Ada pula jalan lurus sesat. Di jalan belok-belok tidak sesat. Masuk tuh. Logis logikanya tuh. Jalan lurus tersesat. Jalan belok-belok. Hah? Saya ulang kembali. Ya, tidak sedikit. Ulama juga mengatakan, bukan tak ulama. Kalau ambil Quran dan hadis, kan lurus jalannya tuh. Nanti tersesat. Tapi kalau ambil perkataan ulama dulu, belok-belok jalannya, tidak kan tersesat. Ini bertentangan langsung dengan perkataan Nabi, perkataan Allah SWT, perkataan Allah dan perkataan Nabi SAW. Dan logikanya logis, jalan lurus jarang orang tersesat. Jalan belok-belok yang gampang tersesat. Enggak, sekarang berbalik itu. Kalau belok-belok, pakai logika ini, logika itu pasti selamat. Tapi kalau ikut Al-Quran dan hadis, nanti tersesat. Leosa, bahasa Ocunya, leosa, ada mana osa pula kayak gitu kaum muslimin muslim. Tapi subhanallah, ya enggak logis pun dianggap logika yang cerdas. Ya, logis dianggap logika yang cerdas seperti yang kita jelaskan dalam majlis sebelumnya. Baik, Syekh sampai perkataan Imam Ishaq bin Rahawi, hadis Ghazali. Ustaz, ada dikasih tanda kemarin? Nah, sampai perkataan Ishaq bin Rahawi ya? Iya. Alinea 41. Qara'tu itu ya, selesaikan wa qara'tu ala Abi Bakar al-Ismaili. Nah, baik kita masuk alinea setelahnya. Qala akhbarana Abu Bakar ibn Zakaria Syaibani. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani. Sami'tu Abu Hamid ibn Syarqi. Kami mendengar Abu Hamid ibn Syarqi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i juga, yaqul sami'tu Ahmad As-Sulami. Saya mendengar Ahmad As-Sulami. Naam, wa Abu Dawud dan Abu Dawud Al-Khaffaf. Abu Dawud Al-Khaffaf juga salah seorang ulama besar mazhab Asy-Syafi'i, yaqulan, mereka berkata, sengaja saya mengatakan Syafi'i karena ya ada sebagian entah sengaja atau tidak atau tersalah, tapi imam juga Ibnu Subki mengatakan tidak ada ulama Syafi'i yang ikut mazhab kecuali mazhab akidah Asy'ari. Ini saya catat di sini. Kalau mau saya tengokkan. Mau dibacakan? Dosa ya? Hah? Ya. Diulang-ulangnya perkataannya, dan itu yang diulang-ulang orang bahwa seluruh yang bermazhab Syafi'i mesti akidahnya Asy'ari. Tidak ada yang keluar kecuali yang kroco-kroco aja kena. Makanya saya cari, alhamdulillah ketemu yang bukan kroco, komandan-komandannya, panglima mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada yang digelar dengan Asy-Syafi'iyus Tsani, Imam Syafi'i kedua. Ada yang digelar dengan Asy-Syafi'iyus Tsalis, yaitu Imam Syafi'i yang ketiga. Yang pertama siapa? Yang muassisnya, imamnya. Itu kroco tuh. Kroco enggak? Yang digelar dengan Imamul A'immah, imamnya para imam, Ibnu Khuzaimah, kroco. Makanya semoga Allah memaafkan. Ya, semoga Allah
memaafkan. Akhirnya ini ibaratnya ambang melobio yang ditinggalkan oleh Ibnu Subki, akhirnya dititi dilewati oleh orang yang suka atau tidak teliti dalam menukil perkataan ulama. Ya, ahlu taklid dapat senjata itu, maksudnya langsung terbang ke gerangan. Ini bahwa yang tidak ikut mazhab keyakinan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang sudah ditinggalkan juga oleh beliau, dia tidak ikut itu berarti tidak imam mazhab. Apa namanya itu? Kan kita sebut berbohong kan enak juga, ulama besar kan, ya Ustaz ya. Terus bilang salah, marah pula para pengikutnya nanti kan. Entang-entang menjalan-jalankan kamu hebat dari Ibnu Subki. Gimana? Sebutlah namanya sendirilah. Tutun buat namanya apa namanya? Tersilap ya, tersilap. Tapi disengaja kayaknya. Ya, silap yang disengaja. Hanya Allah yang memaafkan insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat